ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Sekarang kita pindah ke pasal berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun fi karamatil awliya. Pasal tentang karamah para wali. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa min usuli ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Dari usul ahli sunnah, dari prinsip dasar ahli sunnah adalah membenarkan adanya karamah para wali. Wa ma yujrillahu ala aidihim min khawarikil adat. Dan membenarkan hal-hal yang Allah perjalankan melalui tangan-tangan mereka berupa kejadian-kejadian di luar kebiasaan. Kejadian-kejadian di luar kebiasaan. Fi anwa'il ulumi wal mukasyafat wa anwa'il qudrati wat ta'thirat. Ya, apa itu kejadian luar biasa? Ada 3 disebut di sini. Yang pertama dalam bentuk-bentuk ilmu. Yang kedua dalam bentuk mukasyafah, menyingkap atau tersingkap hal yang tidak tampak bagi orang lain. Iya. Kemudian yang ketiga, wa anwa'il qudrati wat ta'thirat. Dan berbagai macam kemampuan dan ta'thir. Al-ma'thuri an salifi al-umami. Seperti yang telah diriwayatkan dari pendahulu umat. Pendahulu umat-umat. Maksudnya di umat-umat yang telah lalu. Fi surat al-kahfi wa ghairiha. Ya, dalam surah al-kahfi dan selainnya. Wa an sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in wa sairi qurunil ummah. Demikian pula pada generasi awal umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan seluruh generasi umat. Wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Dan karamah-karamah ini akan tetap ada pada umat ini hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Baik, jadi sekarang kita masuk di pembahasan tentang karamat al-awliya. Ini bagus tertibnya Syekhul Islam ya dalam menguraikan pembahasan. Iya. Karena beliau bahas tentang karamah ini setelah keutamaan para sahabat. Setelah keutamaan para sahabat. Sebab para sahabat itu yang paling hebat sebenarnya dari sudut karamah. Cuman karamah itu 2 jenis. Iya. Karamah itu 2 jenis. Ada jenis dari karamah terkait dengan ilmu dan amalan. Ilmu dan amalan. Nah ini tidak ada yang mengalahkan para sahabat dalam hal ini. Karamah di jenis itu. Iya. Orang diberi dari ilmu, Allah lapangkan baginya ilmu, ditambah lagi ilmu yang lain, dibukakan untuknya pengetahuan orang sulit memahami. Itu di kalangan sahabat, karamah ini terang sekali. Demikian pula dalam amalan. Kekuatan bisa beramal dengan amalan-amalan besar. Amalan-amalan yang kadang tersembunyi bagi orang-orang. Iya. Itu tidak ada yang menyaingi sahabat di situ. Jenis yang kedua dari karamah, ini yang disebut oleh Syekhul Islam di sini. Maksudnya ini yang sering dipahami oleh orang-orang umum ya.
Karamah dari hal-hal fisik, hal-hal zahir yang di luar kebiasaan. Ada orang yang berjalan di atas air, ya sholat di atas udara. Nah, atau orang-orang yang sekarang ini kalau tahu karamah itu aja yang dia pahami karamah. Dia tidak ngerti bahwa karamah dari sudut batin, dari ilmu, amalan itu lebih dahsyat daripada itu. Lebih bagus daripada hal tersebut. Baik. Jadi setelah para sahabat disebutkan tentang karamah, para wali. Ini pembahasan disebutkan oleh ahli sunnah di dalam hal ini dikaji karena manusia dalam karamah para wali itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang menafikan karamah, mengingkari. Ada yang dia percaya kalau disebut karamah itu dongeng, dusta. Iya. Ini sering terdengar ya di kalangan orang-orang akademisi, orang-orang dosen-dosen pengajar yang mabuk dengan ilmu filsafat. Karena yang mengingkarinya itu orang-orang filsafat dan orang-orang Mu'tazilah. Itu yang mengingkarinya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang ekstrim, berlebihan. Golongan yang ekstrim dan berlebihan. Nah ini pada orang-orang sufi dan orang-orang asy'ariyah. Orang-orang asy'ariyah. Iya. Sehingga mereka tetapkan karamah itu untuk wali itu mungkin sama dengan karamah mukjizat seorang nabi. Makanya kalau di belakangan ini antum lihat orang-orang bicara karamah di kalangan orang sufi ini memang gila-gila. Ya. Orang gila saja wali coba. Karena memang asal keyakinan mereka di pembahasan karamah ini ekstrim. Dari sudut gulu berlebihan di dalamnya. Masa karamah seorang wali bisa mungkin sama dengan mukjizat seorang nabi? Itu pemahaman ekstrim ya. Ya kalau antum sudah tahu cerita ini asalnya kenapa ada orang-orang yang seperti itu, ini karena memang asal pemahaman, akar pemahaman. Ahli sunnah itu berada di pertengahan. Nah ahli sunnah selalu pertengahan. Nah itu ciri mereka. Sudah diterangkan di awal akidah wasitiyah, di pembahasan, di beberapa pembahasan yang sudah lalu, sudah diterangkan. Iya. Ahli sunnah ini mereka tetapkan, mereka benarkan adanya karamah yang terjadi pada para wali. Tapi mereka tidak ekstrim di dalamnya, tidak berlebihan. Rinciannya akan jelas. Ada rincian pembahasan. Baik. Jadi secara umum ahli sunnah itu yang pertama tasdik bi karamatil aulia, membenarkan adanya karamah-karamah para wali. Iya. Ditulis buku-buku tentang hal itu. Ada disebutkan oleh Al-Lalakai di akhir Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dan sudah dicetak khusus dengan judul Karamat al-Aulia. Ada buku ditulis oleh Ibnu Abi Dunya tentang para wali. Ya. Ada berbagai buku ditulis. Nah itu tentang adanya karamah para wali itu dan apa yang Allah perjalankan melalui tangan-tangan mereka dari kejadian-kejadian di luar kebiasaan itu hak benar terjadi. Benar terjadi. Yang tidak bisa dipungkiri itu terjadi. Sebut dalam Al-Quran. Ya. Jelas ya. Seperti misalnya kisah Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi. Bukan nabi Ashabul Kahfi. Tapi punya dari
Karamah Masya Allah. Ditidurkan 309 tahun. Ya. Ditidurkan 309 tahun. Tidak berubah jasadnya, badannya, tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum. Ketika mereka bangun, perasaannya cuma tidur sehari atau setengah hari. Ya. Bukan cuma 7 anak muda ini saja, anjingnya juga ikut ditidurkan 309 hari. Tapi jangan tuh bilang anjing ini wali ya. Ya. Hebat sekali wali bisa tidur 309 tahun. Ya. Dia ini anjing dapat keutamaan kata para ulama karena dia ikut kepada orang-orang salih. Jelas ya? Makanya ikut sama orang-orang baik itu menarik dan baik ya. Anjing saja ikut sama. Padahal dia bukan manusia. Ikut pada orang-orang salih, ikut dapat apa? Kebaikan tercatat dalam sejarah dan dalam Al-Quran. Subhanallah. Iya. Ada dalam Al-Quran. Baik. Jadi itu tentang karamah para wali itu ada. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan ada 3 jenis dari karamah tersebut. Ada 3 jenis. Baik. Yang pertama, bi anwa'il ulum. Iya. Dalam bentuk ilmu-ilmu. Dalam bentuk ilmu-ilmu. Jadi dari bab ilmu. Kadang mereka itu bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Tidak diketahui oleh orang lain. Diberikan untuknya dari hal yang baik, dari al-ulum, hal yang mungkin tidak ditahu bagian lainnya. Seperti syah dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Ya, beliau tahu bahwa istrinya itu melahirkan anak perempuan atau mengandung anak perempuan. Mengandung anak perempuan. Nah, itu karamah di masa Abu Bakar ya. Kalau di masa sekarang itu bukan karamah lagi. Pergi ke dokter sana USG, ya mungkin bisa bisa prediksi, walaupun meyakinkannya tidak sampai meyakinkan ya. Ya. Tapi di masa itu adalah karamah. Abu Bakar tahu bahwa anaknya ini anak perempuan. Anak perempuan. Itu bentuk dari ulum namanya. Diberi dari ilmu. Iya. Dan karamah dari jenis ini luar biasa ya. Ini banyak berjalan di tengah para ulama. Dari masa dahulu maupun belakangan. Dari masa dahulu maupun belakangan. Itu katanya ada Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau sebutkan ya kisahnya di sebagian tulisan beliau. Beliau cari nama seorang rawi. Sudah beliau kerahkan semua kemampuannya untuk mencarinya, melacaknya berbulan-bulan. Sampai suatu hari beliau berdiri dalam keadaan tidak sadar. Dia pergi menulis begitu. Ya, begitu dia bangun, dia lihat tulisan. Itu nama rawi yang dia cari, dia ketemukan. Jelas ya? Itu kadang ada hal-hal yang Allah berikan pada orang dari hal yang di luar kebiasaan. Jelas ya? Dan itu bentuk dari karamah. Bentuk dari karamah. Iya. Dan kadang sebagian dari karamah itu dia bentuknya firasat kalau terkait dengan ilmu. Firasat. Ada yang terkait dengan ilmu juga. Seorang mukmin itu dia punya firasat yang jujur. Punya firasat yang jujur. Ini juga saya harus detailkan ya masalah firasat ini supaya antum jangan keliru.
Iya. Firasat itu 3 jenis. Ada firasat dari sudut dunia. Misalnya orang ini kalau dia mukanya bulat, warna kulitnya begini, terus kalau dia tubuhnya begini dan begini, itu biasanya pembawaannya begini, akhlaknya begini dan begini. Ini jenis yang pertama. Orang pelajari. Tapi ini ada yang benar, ada yang salah. Ada yang jujur, ada yang dusta. Dari jenis ini. Jenis yang kedua, itu ada firasat memang ilmu. Iya, latihan, keahlian. Orang lihat mata, dia bisa tahu ini orang berasal dari negara mana. Tinggal di mana. Iya. Di masa Nabi itu ada namanya kiafa. Melihat dari jejak kaki. Dari bekas kakinya orang, dia tahu ini orang dari kabilah sana. Ini sudah lewat di sini kabilah fulan. Dia tahu dari jejak kakinya. Itu keahlian. Makanya suatu hari itu Nabi diberitahu bahwa ada si fulan ahli kiafa. Dia ini mengatakan ketika melihat Zaid bin Thabit dan anaknya Usama berjalan bersama, dia lihat jejak kakinya, maka orang ini berkata jejak kaki Usama ini mirip dengan jejak kakinya Zaid bin Thabit. Ini berasal dari satu keturunan. Oh, Nabi gembira sekali. Karena ada yang berkata bahwa Usama bin Zaid bukan anaknya Zaid bin Thabit. Maka Nabi waktu itu tidak suka mendengarnya. Begitu mendengar orang ini berkata seperti itu, Nabi bergembira sekali. Bahwa ini benar anaknya Zaid bin Thabit. Jelas ya? Itu kiafa namanya, keahlian. Kalau saya dengar di Yaman itu, ada sebagian orang punya keahlian, dia cuma cium bau saja. Dia berada di daerah mana kita, dia cium ini bau dari kabilah ini, dia lewat sini. Ya, itu keahlian ya, keahlian. Baik, ada orang yang diberi kemampuan seperti itu. Itu firasat juga namanya. Nah, jenis yang ketiga itu firasat pada ilmu. Nah, ini ada kaitannya dengan karamah. Dia memandang pada suatu itu, dia melihat tanda-tanda, dia bisa menyimpulkan sesuatu dan benar. Benar seperti itu. Makanya Ibnul Qayyim itu takjub sekali dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu pernah berbicara bahwa Tatar itu akan masuk menyerang kaum muslimin di negeri Syam pada tahun sekian dan sekian. Disebut tahunnya. Dari mana dia tahu? Dan kata Ibnul Qayyim yang lebih ajibnya terjadi seperti yang dia sebutkan. Itu firasat. Iya. Itu berjalan ya di tengah para ulama. Sampai ada guru kami itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi rahimahullah. Beliau pernah bilang di sebagian majelis, kata beliau, saya saking banyaknya saya mengurusi murid-murid, lihat orang dan seterusnya. Saya lihat orang satu kali saya ada firasat pada orang ini. Dia baik atau tidak baik, dia bisa berhasil, tidak berhasil. Ya, itu jenis dari ilmu. Kadang Allah berikan kepada orang tertentu. Jelas ya? Baik, jadi itu namanya fil ulum. Ada fil mukasyafat. Ada bentuknya mukasyafah. Dia bisa menyingkap hal-hal yang harusnya orang nggak tahu. Ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kisah yang populer itu, ya Sariya al-jabal al-jabal. Wahai pasukan ke gunung ke gunung. Itu kan orang heran. Umar lagi khutbah, pembicaraan, tiba-tiba Umar berkata, wahai pasukan ke gunung ke gunung. Apa hubungannya ke gunung ke gunung? Gak ada pasukan di situ. Lagi khutbah ini. Maka kata para sahabat ketika melihat hal tersebut dari Umar,
Ya, mereka tanya ya kepada Umar, apa maksudnya itu wahai pasukan ke gunung? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, iya, saya pada saat khutbah saya melihat pasukan yang kita kirim ke sebuah arah, ya disebutkan arahnya. Mereka berjihad di sana dan pasukan ini lagi terdesak oleh musuh. Dan strategi yang paling bagus untuk pasukan ini, mereka ke gunung dulu, baru turun lagi menghantam pasukan, menyerang. Makanya dia bilang pasukan ke gunung. Maka orang yang bertanya kepada Umar ini, dia tunggu pasukan itu pulang. Iya. Ternyata pasukan itu mendengar suara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini karamah namanya ya. Tapi kalau sekarang itu bukan karamah lagi. Hah? Antum bisa video call. Iya kan? Kalau di masa dahulu ada yang karamah seperti itu. Tapi kalau sekarang itu bukan karamah. Iya. Bisa melihat dari tempat jauh, Anda saksikan oleh orang. Dia bisa kasih aba-aba, kasih perintah, mengatur banyak orang melalui layar kecil yang berada di depannya. Baik. Jadi maksudnya ada bentuk mukasyafah. Iya.